Nah, kalian ini sudah memungkinkan untuk ikut ya, untuk ikut ujian tensis, tulis dan lisan. Tetapi harus dilihat dulu, apakah kamu sanggup untuk materi yang paling sederhana. Bisakah kamu menjawabnya dengan benar tanpa melihat lagi buku? Angkat tanganmu di atas semua, kasih rapat. Nah. Hah? Kalau bisa ya memungkinkan nanti ada ujian dibuka. Kalau enggak ya enggak bisa juga. Hah? Karena standarnya di rumah belajar itu luar kepala. Sebagai teman-temanmu yang lain bisa kan? Nah, kamu juga pasti sanggup. Apa bedanya kau dengan mereka? Bedanya cara perhatian. Kalau perhatiannya lebih tinggi ya pasti bisa. Kalau perhatiannya lebih rendah pasti nggak bisa. Oh, itu siapa? Jojo kelas SD. Delon. Nah, SD semua dulu itu mengerti. Toh? Kamu SMP? Kamu? SMP, ya kan? Seharusnya kamu lebih bisa dibanding mereka karena ya karena kau SMP, mereka, no? Oke, mau kalimat nominal tensis atau verbal tensis dulu? Halo, hati ya. Apa? Ya, anu mau dulu. Ini, Mutia is a beautiful girl. Mutia adalah seorang wanita yang cantik. Move to simple past positive interrogative. Rendra mana bisa? Bisa nggak? Mutia is a beautiful girl. Mutia adalah seorang gadis mah deh, gadis yang cantik. Gadis mau ke Mutia toh? Jadinya gimana? Simple past was beautiful girl. girl. Saya minta positif interrogatif. Was Mutia a beautiful girl? Ya, pintar. Good. What is your name? Rendra Putra. Rendra. Oh. Oke, kamu apa? Ano sih? Simple past positif interrogatif. Was beautiful girl. Oke, was Mutia a beautiful girl. Move to present perfect positif. Ikra tadi benar. Was Mutia a beautiful girl. Ya, move to present perfect-nya gimana? Besar suaramu ya. Mutia has a beautiful girl. Rendra. No. Mutia Oke, has kamu apa? a beautiful girl. You repeat. Ulangi. Mutia has been a beautiful girl. And you? Mutia has been a beautiful girl. A beautiful girl. Ulangi. Kasih sempurna. Mutia is Oke, good ya. Repeat. Mutia has been. You. Repeat. Ulangi. Present perfect. Mutia has been a beautiful girl. You. Mutia has been a beautiful girl. Move to simple present negative interrogative. Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Is Mutia Ya. is Mutia not a beautiful girl? Oke. Kamu? Kalau yang kedua pikir. Is Mutia a beautiful girl? Maka E-nya kau enggak ada. Seorang wanita yang cantik. Itu adalah di bab pertama kamu pasti udah belajar kan? Ulangi, enggak. Kamu dulu. Is Ya, repeat. Is Mutia not a beautiful girl? Sempurna ini?
Is Mutia not a beautiful girl? Singkatannya apa? Contractionnya apa? Isn't Mutia a beautiful girl? Nah, yuk. Is Mutia not a beautiful girl? Contractionnya? Contraction? Isn't Mutia a beautiful girl? Oke. Past perfect. Past perfect, positif, interrogatif. Her Would Mutia have been a beautiful girl? No. Past perfect. Tense. Pulang. Jagoan gue ini ya. Siapa yang jemput nak? Hati ya. Lesson berapa sekarang? Lesson 11, 12. Had Mutia 30? Alhamdulillah. Tinggal 21. Nah? What had Mutia been a beautiful girl? Ya, had Mutia been a beautiful girl. Good. You? Had Mutia been a beautiful girl? Simple future negatif. Mutia will not be a beautiful girl. Good. You? Mutia will not be a beautiful girl. Oke. Past future perfect positif sentence. Past future perfect positive sentence. Mutia would have been a beautiful girl. You? Mutia would have been a beautiful girl. Simple present negatif interrogatif. You go back. Past future perfect. Huh? Go back to simple present negatif interrogatif. Is Mutia a beautiful girl? Huh? Is Mutia a beautiful girl? No. Negatif interrogatif. Is Mutia not a beautiful girl? Is? Mutia not a beautiful girl. You? Ikra? Is Mutia not a beautiful girl? Okay. Can you make the construction singkatan? Isn't Mutia a beautiful girl? You? Isn't Mutia a beautiful girl? Future perfect. Future perfect positive sentence. Mutia will have been a beautiful girl. You? Mutia have been Nah, this is a correct answer. Ini jawaban benar nih. You? Kau pergi lari otakmu kemana? Future perfect. No. You keep silent. Semua orang bertanggung jawab dengan kepalanya sendiri. Mutia have been a beautiful girl. Present perfect itu. Future perfect. Mutia will have been a beautiful girl. Oke. Simple past future. Positif interrogatif. Kamu ikut juga, bocah? Kau takut lihat ini soal? Itu kakak-kakakmu sudah bisa, meskipun belum 100%. Kamu masih reading ya? Belum persoalan besar kayak gini. Oke, mana simple past future? Apa tadi pertanyaanku? Simple past future. Apa kalimatnya? Positif interrogatif atau apa? Positif Ji? Interrogative. Hah? Positif interrogatif. Oke, simple past future positif interrogatif. Would Mutia Would Mutia? be a beautiful girl? Oh, good. Yo. Would Mutia have
been a beautiful girl. Okay, what is Ikra and your name? Rendra Terputra. Rendra. Ya. Ikra and Rendra. Ikra dan Rendra akan menjadi pintar. Oke, move to past perfect, negatif interrogatif. Can you? Halo Anjas, lagi nonton ya? Hah? Had been Ikra and Rendra. Ikra and Rendra had been smart. Smart. You? Ikra and Rendra have been smart. Nggak ada E-nya. Has been smart. Untuk itu sebuah atau seorang itu kalau ada benda, a book. A smart person, seorang manusia yang cerdas. Kalau smart nggak ada, adjektif itu nggak pernah ketambahan e. Ngerti? Itu bab 1 bab 2 di bukumu. Hah? Move to, Anjas mau titip soal biar dia yang jawab. Silahkan. Ini anak SMP kelas 1 ya? SMP kelas 1 ini SMP kelas 1 juga? Kelas 1 juga. Move to simple present, negatif interrogatif. Come on. Are Ikra and Rendra Are Ikra and Rendra? smart? Jangan sambung. Masing-masing mikir sendiri. Gimana? Are Ikra and Rendra smart? Yuk juga bikin Positif. positif interrogatif. Are Ikra and Rendra smart? Nah, saya ganti ya. Kamu positif present perfect. Kamu positif past future perfect. Kalau present perfect positif. Kamu positif interrogatif. Positif juga past future perfect. Positif perfect. Past future perfect. Kamu present perfect. Kalimatnya pada positif. Ngerti? Pikir mah kau, ndak sama mi soalmu ini, ndak bisa mau saling bantu. Ikra and Rendra would have been smart. Ikra and Rendra has been smart. Ulangi. Ikra and Rendra has been smart. Ulangi lagi, once again, repeat. Ikra and Rendra has been smart. Can you help him? Bisa membantu dia? Ya, what is your answer? Ikra. Ikra and Rendra have smart. Enggak juga. Dua kali lagi. Oh, Ikra and Rendra have been smart. Ya, karena dua, bukan has. Ikra and Rendra kan they toh, ketemu have kan, bukan ketemu has toh. Kayaknya has Bukan, kalau satu has. dua orang. Ngerti? Ngerti? Simple past, negatif interrogatif. Simple past, negatif interrogatif. Kamu past future perfect, negatif interrogatif. Do you understand my question? Simple past, negatif interrogatif, and you Rendra move to the sentence move to past future perfect, negatif interrogatif. Would Ikra and Rendra not have been smart? Would Ikra and Rendra, hello Paki, Not have been smart. mau kau join di sini? Kenapa sir? Siapa? Join saja. Tensis luar kepala. Selesai pada tugas. Selesai kami di sana. Tadi apa tadi? Would Ikra? Would Ikra and Rendra not have been smart? Good. You. Where Ikra
Rendra smart. Negatif interrogatif ini. Where Ikra and Rendra not smart. Oke, good. Move to simple future. Simpel saja. Ah. Move to kau simple present positif. Positif apa sih? Iya. Positif, gampang gini itu. Sudah kita putar-putar kepalamu kemana lagi? Ikra and Rendra will be Nggak ada Ikra and Rendra will be smart. Nah, kamu? Ikra and Rendra are smart. Iya, jago itu, ngerti kok? Oke, Mister. Lagi ke sana. Hello, how are you? So your mother is watching here, not here. Mau kemana? Pulang? Ada ibu sana depan kelihatannya. Ya. Belajar apa tadi? Alah. Gampang kok. Apa materimu? Oh ya. Udah tahu. Aman ya ulangan sekolahmu? Udah siap ujian kan? Siap. Ujian di sini. Berarti bisa minggu depan dikasih ujian semua kalian. Iyalah. Kan nggak bisa jangannya, udah 2 bulan. Masuk 2 bulan gitu. Oke, nggak apa-apa, hadapi aja. Kok kan mau akan dilarikan ke TOEFL nanti. Soalnya masih ringan itu, belum apa-apa. Oke, kan kau merasa sekolahmu gampang, ya? Di sini juga kau harus mampu berpikir gampang. Kan enak kalau semuanya gampang. Nah, kenapa nggak bisa? Sekolah aja kau bisa. Kebanyakan teman sekolahmu kan merasa nggak gampang. Iya. Udah. Bukan nih pelajaranmu itu toh. Ini pelajarannya mereka ini, anak-anak SMP kelas 1 ini. Untuk pelajaran SMA-nya itu sama dengan pelajaranmu yang ini SMP. Ngerti? Jadi itu sana yang SMA merasa gampang dia. Lah, bisa Mister? SMA itu mukanya jadi lebih muda. No? Dari SMP. Tidak, udah apa? Tadi kamu belajar frase. Lalu? Klausa. Yo, kamu masih tahap 4 tensis kan? Ya udah kan. Tinggal tahu aja non progresif dengan pasif itu dengan certain adjective itu aja intinya. Udahlah, hadapi minggu depan. Kami mau rapat dulu, hasilnya mau tahu apakah kalian sanggup dimasukkan. Kalau nggak sanggup masih ditunda. Oke? Ujianmu sampai kapan? Udah, ujiannya Sabtu kok. Sir. Apa, mau pulang? Ya, sedikit lagi, satu lagi. Udah, boleh pulang kau dari dulu. Ini. Kamu, nah? Apa kalimatnya tadi kau? Ikra and Rendra smart. Ya. Move to present perfect. Ya. Nah, Oh, kamu past simple past future. Simple past future. Positive interrogative. sebenarnya Nah, secara langsung gini. Duh. Ikra and Rendra would be smart. Have Ikra and Rendra smart. Ah, Have kau perfect kau. Ada selalu nubuangi satu kata. Benar nih tadi. Have Ikra been smart. Ada. Renrana di mana? Nubuangi. Oh. Itu di samping tuh masih ada sih teh. Tak nilai ini. Have Ikra and Rendra been smart. Oke dah. Mau pulang atau satu pertanyaan terakhir? Pulang. Pulang kau? Satu lagi deh. Satu lagi. Seru. Tunggu satu terakhir. Akhir. I am not stupid. Ngerti?
Berani tuh bicara nih, masuk ke situ kau. Sini kau, Ini tete. Sini kau tete kan. Aku masih biriding. Eh, Aku cuma hanya menerjemahkannya. Iya tahu, berani Tommy menerjemahkan kan? I am not stupid atau ya. Move to future perfect. Siapa mau ambil future perfect? Kau mau? Negatif interrogatif. Hah? Kamu past future perfect, positif interrogatif. Saya Future perfect, biasanya negatif interrogatif. negatif itu. Kamu past future perfect, positif interrogatif. Sudah pulang. Would Ikra and Rendra have been stupid? Iya. Would I have been smart? Stupid. Kalimat tadi I am not stupid. Apa artinya tadi bocah? Apa tadi artinya bocah? I am not stupid. Aku tidak bodoh. Aku tidak bodoh, ya kan? Berarti would I have been stupid? Kenapa nak ada a stupid? Nggak ada e-nya. Would I have been stupid? Ya, good. Boleh, benar. Kamu minggu depan boleh ujian. Nah, Will I not have been stupid? will I? Will I not have been stupid? Oke, bagus, benar. Hah? Minggu depan kamu boleh ujian. Oke? Thank you, nah. Ini bagus. Ini ada beberapa yang nonton. Pertama, Mr. Nur Anjas yang teman kemarin yang membuat kalian itu berdiskusi dengan dokter dari Polandia itu. Oh, Nah, ini dia nonton. Yang kedua, Farida Sam. Ibunya ibunya tanah depan. Ibunya tadi siapa yang kau bilang anak SMP itu? Ibunya siapa tadi? Ibunya Renaldi. sini. Kakak siapa namanya? Sini. Dulu, kasih juga soal itu. Sini kok. Apa yang di sini? Kau bilang sini, Sally. Tadi lupa siapa namanya tadi itu anak itu. Ya, Lupa. dia tahap 4 itu ujiannya. Kau tahap 1. Tahap 100. Ini ujian ini tahap 1 untuk pemula ya. Kemudian siapa lagi? Risma Aulia Uhdar, Ibu Risma. Tuh ibunya dalam sana. Ibunya dalam. Anaknya tadi Faki. Hah? Tadi ini terakhir Nurlela. Oh, ini jago juga anaknya. Sama dengan kamu bocah, dia kelas reading. Sini kau. Dia sudah tamat satu buku bahasa Inggris. Ayo duduk situ. Tahu. Ya, tapi saya senang lah. Alhamdulillah kamu sudah bisa untuk dapat tiket untuk dapat ujian. Ini tiket untuk ujian. Jadi ujianmu 2. 1 tulis. Setelah kau lulus tulis dulu. Waktunya berapa menit? 45 menit. 40 nomor apa? Pokoknya harus cepat. Di bawah 1 menit 1 nomor. Nah, kalau bisa lolos kayak begitu, nanti seperti itu tadi. Rehana dia bilang pelajaran ujian sekolah gampang. Buktinya dia bilang gampang toh. Mau ke begitu? Ya, inilah hadapin ujian toh. Paling rendah itu kalau dia dapat 90 dia kecewa. Harus 95 atau sampai 100. Ngerti? Ini karena udah ngobrol aja begini toh. Cukup, ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya. Dadah. Ya, thank you ya. Kau bocah, mau ujian juga? Latihan juga? Iya, aku masih biriding. Ayo bocah. Sini. Masih biriding. Aku masih biriding. Pintar toh menghindar. Aku hanya tahu aku Itu, tapi udah rajin membaca ya. Yang penting rajin baca dah. Hah? Aku cuma hanya menerjemahkan. Itu. Bukan jawaban. Iya, bukan menjawab soal ya. Sudah jago menerjemahkan tahu. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Itu ya untuk anak-anak yang di sini di rumah belajar. Kita memberikan pelatihan bagaimana benar-benar pengetahuannya itu lengket di luar kepala ya. Nggak boleh setengah-setengah. Karena sama halnya saya kira di pelajaran-pelajaran yang lain,
itu harus benar-benar utuh, utamanya pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar itu nggak boleh, sebaiknya nggak ada celahnya yang tidak diketahui, karena pengetahuan tingkat tinggi itu pun juga kembali kepada yang dasarnya itu. Kalau dasarnya kokoh, mau dibawa kemana-mana juga nggak sulit, maksudnya nggak kewalahan. Siswa kita itu, pelajar kita itu punya kemampuan menganalisa masalah dengan lebih bagus, dan itulah yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar untuk apa ya, ya yang seperti dikatakan Rehana tadi, bahwa jawab soal sekolah itu orang belajar hanya untuk pelajaran sekolah, itu terlalu ringan, karena materi-materi tersebut kebanyakan orang di sekolah nggak belajar, punya kelas-kelas tambahan seperti ini, sehingga ya dia merasa sulit. Tapi kalau sudah punya ikut kelas bahasa Inggris yang membuat mereka bisa mengerti, akhirnya untuk yang lebih tinggi lah, misalnya untuk kebutuhan nantinya bisa membaca literatur, majalah, koran, atau berita-berita di media sosial. Bila awalnya hanya untuk sekedar untuk misalnya mengerti dasar-dasar, kemudian atau menjawab sekolah, itu juga nggak masalah sebagai langkah awal. Tetapi ketika Anda masuk menyelami ilmunya, saya kira tahapan berpikirnya akan semakin berkembang, dan diharapkan memang berkembang. Kalau enggak, ya ada otomatis Anda akan berhenti. Siapa itu? Del. Dari latihan karate. Itu. Di mana latihan tadi, Nak? Sekolah? Hah? O2SN? Di mana latihan? Sekolah ada? Siapa yang latih? Hah? Guru? Oh, ya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih semua yang menonton ya. Kalau ada pertanyaan, ada apa-apa kirim, boleh Anda sampaikan. Oh iya, di terakhir lagi di bulan tanggal 25 kita akan punya program bahasa Inggris 4 kali sehari masuk. Jadi program yang normal ini yang sekali sehari atau 3 kali seminggu, akan ada program liburannya itu 4 kali sehari masuk selama 1 bulan. Jadi padat sekali, dan 4 guru, 3 orang alumni rekan-rekan yang pernah di Kampung Inggris Pare, dan 1 orang magister sarjana S2 bahasa Inggris. Jadi yang punya waktu memang khusus untuk belajar, bukan sekedar mau coba-coba, karena memang waktunya akan difokuskan untuk gitu. Minimal mungkin Anda akan menghabiskan 6 jam sehari, minimal sekali 6 jam dalam sehari. Pagi, siang 2 pertemuan, pagi 1 kali pertemuan, siang 2 kali pertemuan, malam 1 kali pertemuan. Kemungkinan begitu, atau pagi 1 pertemuan, siang sampai setengah 2 sampai jam 6. Itu akan belajar penuh. Ya, siapkan saja bagi yang minat di seluruh tingkatan ya, mulai tingkatan paling dasar sampai intermediate. Kita sudah punya bahannya, dan harganya akan lebih, karena ini istilah teman-teman itu promo, akan lebih murah. Cuma fisik, mental, semua harus baik. Saya kira begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan. Cukup sekian ya, nomor WA nanti kita kabarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadwalnya mulai jam berapa sampai jam berapa? Nanti kita kabarin ya. Bye bye, udah mau maghrib dulu.